Hello Technolovers, kawasan Enduga di Papua sudah lama diperbincangkan. Sejalan dengan pengakuan atau pernyataan Presiden Jokowi bahwa tempat ini merupakan salah satu kawasan paling berbahaya di Indonesia. Selain Enduga dijadikan markas KKB, ada 6 alasan lain mengapa Kabupaten Enduga disebut sebagai wilayah sabuk merah Indonesia. Berikut ulasannya. Pada 2018 lalu, Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI langsung ke Kabupaten Enduga, Papua pasca pembantaian 31 pekerja jembatan. Jokowi juga mengingatkan proyek pembangunan di Papua memang sulit. Selain medan yang ekstrim, gangguan keamanan oleh kelompok bersenjata menjadi ancaman. Sementara itu, 4 pekerja berhasil kabur dari sergapan kelompok bersenjata tersebut. Tim gabungan TNI dan Polri berhasil mengevakuasi 4 pegawai. Selain itu, setelah 31 pekerja PT Istaka Karya tewas tertembak di Kabupaten Enduga, Papua, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR memutuskan menghentikan sementara salah satu proyek pembangunan jalan di Trans Papua. Proyek yang dihentikan sementara adalah Trans Papua, segmen 5 yang meliputi ruas Wamena, Habema, Mugi, Kenjamo, Batas, Batu, Mumugu. Sekitar 130 personil TNI Polri bersenjata lengkap saat ini dikerahkan untuk mencapai lapangan tembak Kali Elgi dan Kali Aurak di distrik Yigi. Seluruh aparat keamanan membawanya di jalan tanah. Diketahui dari Wamena butuh waktu berjam-jam menempuh perjalanan menembus hutan untuk mencapai Kabupaten Enduga melalui jalur darat. Menurut Presiden Joko Widodo, wilayah Kabupaten Enduga masuk zona merah. Kabupaten Enduga berada di zona merah karena rentan dan sering terjadi insiden keamanan oleh kelompok bersenjata. Petunjuknya adalah penembakan yang terjadi di salah satu tempat di Papua yang dikunjungi Jokowi. Sebanyak 31 pekerja proyek pembangunan Trans Papua dilaporkan tewas tertembak peluru kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Menurut informasi dari masyarakat, para pegawai itu diburu karena salah satu korban mengambil foto acara pesta tahunan KKB. Upacara berlangsung di dekat lokasi proyek. Nah, berikut sejumlah fakta mengenai Kabupaten Enduga. Minim infrastruktur. Kabupaten Enduga merupakan salah satu daerah di Papua yang masih minim masalah infrastruktur. Menurut pengakuan Jokowi dalam pidatonya di Selandia Baru Maret lalu, butuh waktu 4 hari 4 malam untuk mencapai Enduga dari Wamena melalui hutan. Kabupaten Enduga diresmikan pada 4 Januari 2008. Bentang alam Kabupaten Enduga berada di hamparan Lembah Baliem. Lembah Baliem dikelilingi oleh pegunungan Jayawijaya yang terkenal karena puncak-puncak salju abadinya. Kalau dilihat kondisi geografisnya, menurut Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel Infanteri Muhammad Aidi, Kabupaten Enduga tidak bisa disamakan dengan kota-kota pada umumnya di Pulau Jawa. Sarana infrastruktur jalan dan jembatan serta fasilitas lainnya sama sekali belum memadai. Gedung-gedung pemerintahannya yang tengah dibangun masih banyak yang belum siap ditempati. Pernah dikunjungi Jokowi. Dalam video yang diunggah akun Sekretariat Negara Kementerian RI, Joko Widodo menceritakan kunjungannya ke Kegubernuran Enduga. Kunjungan Jokowi berlangsung pada 2015 lalu. Saat itu, Presiden didampingi Ibu Negara Iriana dan rombongan mengunjungi desa Kenyam. Gubernur Yairus Gwijangge membimbingnya melewati pasar. Meski berada di zona merah, kunjungan Jokowi terbilang aman. Dibutuhkan 2 jam dari Wamena ke kota ini untuk mengubah mode transportasi dari Hercules VVIP A1314 ke helikopter Super Puma TNI AU. Saat itu Jokowi juga mengatakan selain pembangunan koridor menuju Wamena, pelabuhan besar Mamugu di kawasan Enduga juga harus dibuka. Dikenal sebagai daerah terisolir. Distrik Yigi, Kabupaten Enduga, lokasi tragedi yang menewaskan 31 pekerja proyek Trans Papua, dianggap sebagai daerah terpencil. Nama tersebut berasal dari Enduga yang merupakan salah satu wilayah administrasi pesisir Provinsi Papua. Enduga menghubungkan 11 wilayah lain di tengah pegunungan Papua. Masuk wilayah zona merah.
Zona merah adalah sebutan untuk daerah rawan konflik bersenjata. Enduga termasuk wilayah kategori zona merah. Mengapa Kabupaten Enduga disebut zona merah? Pasalnya, gangguan keamanan oleh kelompok bersenjata asal Papua kerap terjadi di kawasan tersebut. Hal itu ditegaskan Joko Widodo dalam pidatonya di Hari Anti Korupsi Sedunia 2022 lalu. Karena kerentanannya dan seringnya insiden keamanan oleh kelompok bersenjata, itu diklasifikasikan dalam zona merah. Mulai dibangun infrastruktur. Padahal infrastruktur jalan dan jembatan saat ini sedang dibangun di Kabupaten Enduga. Proyek bernama Trans Papua menghubungkan Wamena, Habema, Mugi, Kenyam, Batas Batu, Mamugu. Namun, ada insiden berdarah di antara para pekerja konstruksi. Sedikitnya 31 pekerja tewas akibat tembakan KKB. Salah satu karyawan yang memotret perayaan HUT KKB diduga menjadi motif penembakan tersebut. Tak ada sinyal handphone. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo mengumumkan telah membuka akses layanan internet secara bertahap di Papua dan Papua Barat. Namun pihaknya menyebut 4 wilayah tetap dikunci. 4 wilayah tersebut meliputi 2 wilayah di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Jayapura di Provinsi Papua. Selain itu, ada 2 wilayah di Papua Barat, yakni Manokwari dan Sorong. Kabupaten Enduga adalah sebuah kabupaten di Provinsi Dataran Tinggi Papua Indonesia dengan ibu kota kabupaten di Kabupaten Kenyal. Jumlah penduduk kabupaten tersebut adalah 109.630 jiwa pada tahun 2021 dan kepadatan penduduk 8,47 jiwa per kilometer persegi. Karena daerahnya terisolir, masih belum ada sinyal seluler di daerah Enduga ini. Pada saat Presiden Jokowi berkunjung ke lokasi ini, bahkan mengaku tidak ada jaringan seluler, bahkan ia tidak pernah menerima panggilan ketika berada di daerah Kabupaten Enduga. KKB Egyanus Kagoya diduga menjadi dalang pembantaian di Enduga. Kodam 17 Cendrawasih menegaskan kelompok Egyanus Kagoya diduga kuat merencanakan penyerangan terhadap 31 pekerja Enduga. Selama ini, baik polisi maupun TNI menganggap kelompok Egyanus Kagoya sering melakukan penyerangan. Jauh sebelum itu, kelompok yang dipimpin Egyanus Kagoya melancarkan serangan ke Bandara Kenyam, ibu kota Kabupaten Enduga. Seorang pilot Trigana Air terluka dalam insiden itu. 4 orang yang terdiri dari 2 anak dan orang tuanya meninggal dunia dan 2 orang luka-luka. Menurut Kapendam 17 Cendrawasih Letkol Infantri Daksianturi, Egyanus Kagoya memiliki banyak catatan kriminal dan memimpin kelompok yang berkonflik langsung dengan keutuhan NKRI. Nah, itulah tadi ulasan mengenai daerah Enduga yang katanya banyak memakan korban. Menurut kalian gimana Teknolovers? Apakah pemerataan pembangunan adil untuk daerah Papua? Apalagi Papua memang masuk urutan pertama daerah termiskin di Indonesia. Miris ya, padahal di sana ada tambang terbesar di dunia loh. Oke, yuk dukung terus channel ini dengan memencet tombol like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa!